Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah selesai melaksanakan salat Id dan dilanjutkan dengan khutbah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban ini sebenarnya hakikatnya adalah pembuktian cinta seorang hamba kepada Allah. Bagaimana pembuktian cinta seorang hamba kepada Allah? Adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau memberikan satu-satunya harta yang beliau miliki, yaitu Nabi Ismail. Anak satu-satunya yang beliau miliki, kekayaan satu-satunya yang beliau cintai, beliau korbankan di jalan Allah. Karena cinta itu butuh pengorbanan. Seorang yang cinta pasti rela berkorban untuk yang dia cintai. Tetapi seseorang yang berkata cinta tetapi tidak mau berkorban untuk yang dia cintai, maka cintanya adalah cinta palsu. Maka seseorang yang mencintai Allah, maka hari ini, hari raya Idul Adha, adalah hari pembuktian cinta seorang hamba kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau menikah lebih kurang umur 25 tahun. Kemudian selama pernikahan itu sampai umur 80 tahun, beliau tidak memiliki anak. Bayangkan bagaimana perihnya hati seorang ayah, seorang ibu yang sudah lama merindukan anak tapi tidak dapat anak. Tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Selalu yakin dan berharap dan berprasangka baik kepada Allah. Pasti suatu saat Allah akan memberi beliau anak. Dan beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Berapa tahun beliau berdoa? Dari umur 25 sampai 80 tahun.
tak henti-hentinya berdoa agar diberi anak yang soleh. Lalu setelah umur 80 tahun beliau menikah dengan Siti Hajar, barulah doa itu Allah kabulkan. Dan beliau berilah nama anak itu dengan Ismail. Apa arti Ismail? Ini bahasa Ibrani yang berdekatan rumpun bahasanya dengan bahasa Arab, yaitu Isma', kemudian Il. Il artinya Tuhan. Bani Israel, yaitu keturunan daripada hamba-hamba Allah. Berarti Isma' yang didengar, Il Tuhan. Keturunan Bani Ismail, berarti keturunan dari doa-doa yang didengar oleh Allah. Selama ini Nabi Ibrahim telah berdoa, lama waktunya beliau berdoa. Lalu doa itu didengar oleh Allah. Doa yang didengar Allah itu dalam bahasa Ibrani Ismail, doa yang didengar Allah. Dan tak terbayang bagaimana senangnya hati beliau, gembiranya hati Nabi Ibrahim. 55 tahun penungguan, penantian untuk mendapatkan seorang anak. Baru di usia 80 tahun mendapat anak. Tak terbayang bagaimana tercurahnya cinta dan kasih sayang beliau kepada anak. Tetapi baru saja kasih itu tercurah, cinta itu mulai terpatri di hati beliau kepada anak, langsung dapat ujian, yaitu berpisah dengan yang dicintai. Nabi Ismail baru umur beberapa bulan. Datang perintah dari Allah, yaitu untuk mengantarkan Nabi Ismail dan Siti Hajar ke Makkah Al-Mukarramah. Berapa jarak dari Palestina? Lebih kurang 2000 kilometer. Baru saja tercurah kasih sayang kepada anak, tetapi langsung diberi ujian berpisah dengan anak. Ini adalah ujian yang sangat berat. Berpisah jauh dengan anak. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa lama terpisah itu? Lebih kurang 13 tahun. Dan perjalanan itu, dalam perjalanan terbayang hanyalah perpisahan dengan anak. Dan beliau belum punya anak yang lain, hanya satu-satunya anak beliau adalah Nabi Ismail. Sesampai di Makkah Al-Mukarramah, ternyata Mekah itu bukanlah seperti negeri kita. Di sekelilingnya hanya ada batu. Jangankan pohon, satu rumput pun tidak ada. Artinya yang akan dimakan tidak ada, yang akan diminum di sana pun tidak ada, bahkan orang-orang pun tidak ada. Kosong melompong, tanpa ada satu makhluk hidup pun yang ada di sana. Yang terbayang di situ hanyalah tanda-tanda kematian. Dan jangan bayangkan air Zam-Zam. Air Zam-Zam belum ada waktu itu. Maka perintah kepada Nabi Ibrahim adalah mengantarkan Nabi Ismail beserta Siti Hajar. Dan setelah diantarkan perintah agar kembali ke Palestina, Nabi Ibrahim seorang yang penyayang, seorang yang lembut hatinya. Sebenarnya tidak tega beliau meninggalkan istri dan anak yang beliau cintai di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tetapi karena ini perintah Allah, maka beliau pun harus melaksanakan perintah ini. Tetapi Siti Hajar waktu itu, karena tidak ada orang di sana, suami pun akan pergi. Nabi Ismail menangis, air susu pun tidak ada, yang akan diminum pun tidak ada, yang akan dimakan pun tidak ada. Siti Hajar menangis di sana sambil bertanya, "Wahai suamiku Nabi Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sini?"
Nabi Ibrahim tidak sampai hati beliau menjawab pertanyaan itu. Tidak tahu beliau apa yang harus beliau jawab. Beliau hanya diam saja. Karena diam saja, Siti Hajar bertanya lagi, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sini tanpa ada makanan, minuman dan orang-orang pun di sini? Nabi Ibrahim pun diam saja. Sampai 3 kali ditanya, Nabi Ibrahim hanya diam saja. Karena sudah 3 kali ditanya, Nabi Ibrahim diam. Barulah Siti Hajar bertanya yang keempat dengan pertanyaan yang berbeda. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk mengantarkan kami kemari? Mendengar pertanyaan itu, barulah Nabi Ibrahim berani menjawab, ya, Allah yang memerintahkan untuk mengantarkan kemari. Maka setelah itu berkatalah Siti Hajar dengan perkataan yang mungkin jarang terdengar dari lisan-lisan wanita saat ini. Apa kata beliau? Wahai suamiku, jika benar Allah yang memerintahkan engkau untuk mengantarkan kami kemari, maka kembalilah engkau ke Palestina. Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Allah tidak akan sia-siakan kami di sini. Kembalilah engkau ke Palestina. Maka kembalilah Nabi Ibrahim. Beliau berjalan, terus berjalan, tapi beliau tidak sampai hati menoleh ke belakang, karena terbayang istri dan anak yang beliau cintai. Barulah di atas bukit sana yang jauh, barulah beliau setelah jauh itu berani menengok ke belakang. Ternyata ketika beliau menengok ke belakang itu, nampak dari jauh istri beliau Siti Hajar masih berdiri dari kejauhan melepas kepergian beliau, sambil menggendong Nabi Ismail. Dari tempat yang jauh itu, barulah Nabi Ibrahim melepaskan air mata beliau yang sejak tadi beliau tahan, karena beliau tidak mau menangis di dekat istri beliau. Dari jauh itu beliau lepaskan air mata beliau, dan di situ beliau berdoa. Dan doa beliau itu Allah cantumkan dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada satu tumbuhan pun di sana, di sisi rumahmu yang mulia. Ya Allah, jadikanlah tempat ini nanti mereka mendirikan salat, dan jadikan pula tempat ini di mana orang cenderung ingin saja datang ke Mekah ini, dan jadikanlah mereka, berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim berapa ribu tahun yang lalu, kita bisa lihat betapa makbulnya doa beliau saat itu. Jadikan tempat ini tempat orang mendirikan salat, berjuta-juta umat untuk melaksanakan salat di Makkah Al-Mukarramah sekarang. Kemudian doa beliau, jadikan hati manusia ingin saja datang kemari. Siapapun di antara kita ketika ditanya, apakah kita ingin datang ke Mekah? Semua berkata ingin. Jangankan orang yang belum pernah datang ke Mekah, orang yang sudah pergi ke Mekah pun ketika ditanya apakah dia ingin kembali ke Mekah, pasti dia berkata ingin kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan doa beliau terakhir, warzuqhum minas samarat, berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Buah-buahan adalah lambang kemewahan bagi orang Mekah. Maknanya apa? Berilah mereka kehidupan yang mewah,
kehidupan yang mencukupi dan doa beliau makbul. Walaupun di sana negerinya gersang, tapi kehidupan orang-orang di sana mewah. Berkah apa doa Nabi Ibrahim? Tangisan beliau. Dahulu itulah namanya kota Bakkah. Bakkah artinya menangis. Kenapa kota menangis? Nabi Ibrahim di sana menangis. Siti Hajar di situ menangis. Nabi Ismail di sana juga menangis. Siapapun jemaah haji, jemaah umrah yang pertama kali sampai melihat Ka'bah, maka dia akan menangis. Orang yang sampai di Mekah Al-Mukarramah pasti dia akan menangis. Karena itu kota Bakkah, kota tangisan. Lalu pergilah Nabi Ibrahim. Berapa lama terpisah? Tidak tanggung-tanggung. 13 tahun lamanya beliau berpisah. Tidak terbayang bagaimana rindu kepada anak yang terpisah 13 tahun tanpa ada komunikasi apapun. Kemudian datang perintah Allah untuk kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Tidak terbayang pula bagaimana gembiranya hati beliau untuk kembali ke Mekah. Terbayang saat-saat nanti akan bertemu dengan anak. Terbayang kegembiraan nanti berjumpa dengan anak. Tetapi setelah sampai di Mina, tempat orang bermabit, bermalam di Mina, 5 kilometer lagi. Tinggal 5 kilometer lagi masuk kota Mekah. Akan berjumpa dengan anak. Di situ beliau mendapat wahyu dari Allah melalui mimpi, yaitu perintah, jika telah bertemu dengan anakmu Ismail, maka sembelihlah dia. Langsung berubah suasana. Yang awalnya berencana akan bergembira, bersukacita, tertawa, berubah menjadi tangisan kembali. Kenapa? Karena perintah untuk menyembelih anak. Seolah-olah di situ perintahnya adalah, wahai Ibrahim, mana yang kamu cintai? Mana yang lebih kamu cintai? Aku, kata Allah, atau anakmu? Maka Nabi Ibrahim tentu saja menjawab, engkau ya Allah lebih aku cintai. Maka Allah ingin bukti. Karena cinta itu perlu bukti, bukan janji. Cinta butuh bukti, bukan janji. Kalau memang engkau lebih mencintai Allah, maka sembelihlah anakmu. Ini ujian berat, ujian cinta. Dalam ketaatan yang paling tinggi adalah ujian cinta. Maka ketika berjumpa dengan anak, Nabi Ibrahim pun bermusyawarah dengan anak beliau, Nabi Ismail, yang gagah, yang ganteng. Seorang Nabi, nampak wajah-wajah berwibawanya. Maka bertanya Nabi Ibrahim, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku ayahmu mendapat perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka apa kata Nabi Ismail yang mengejutkan bagi Nabi Ibrahim? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, kerjakanlah. Engkau akan mendapati aku insyaallah dalam keadaan sabar. Tambah tersentuh hati Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena anaknya ternyata anak yang saleh, anak yang baik pula. Yang mau disembelih pun dia mau. Kalau itu perintah Allah, dia siap katanya. Ternyata anak ini anak yang saleh. Tambah sedih hati beliau sebenarnya mau menyembelih.
tetapi karena ini pembuktian cinta, maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tak kala keduanya telah berserah diri, Nabi Ismail telah meletakkan pipinya di tanah, sudah siap untuk disembelih, dan Nabi Ibrahim telah menggesekkan pisau itu ke leher Nabi Ismail. Ternyata leher Nabi Ismail sedikit pun tidak luka. Diulang lagi, ternyata tidak luka juga. Maka Nabi Ismail berkata, "Wahai ayah, mungkin engkau masih menaruh rasa kasihan kepadaku sebagai anakmu. Mungkin engkau masih menaruh rasa kasihan. Dari itu, wahai ayah, tutuplah matamu. Tutuplah matamu agar engkau tidak merasa kasihan lagi kepadaku." Maka Nabi Ismail membuka bajunya, lalu mengikatkan sendiri di mata ayahnya. Baru setelah mata tertutup, Nabi Ibrahim mengikhlaskan dirinya, dan Nabi Ismail juga sudah ikhlas untuk disembelih. Di situ diucapkan kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Perkara saat ini yang besar hanya Allah. Perkara anak, perkara istri, perkara harta, perkara dunia, semuanya kecil. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka beliau sembelih, maka menyembur darah mengenai badan dan tangan beliau, menggigil tangan Nabi Ibrahim saat itu. Terbayang anak sudah meninggal dunia. Ketika beliau buka penutup mata beliau, ternyata Nabi Ismail telah berdiri di samping beliau, dan Allah telah ganti dengan sembelihan besar. Wa fadainahu bi dzibhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar, itu seekor domba ataupun kambing. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kini kita lakukan. Apa itu? Hari raya kurban itu membuktikan siapa yang lebih kita cintai. Duniakah, keluargakah, anakkah, atau Allah? Kalau kita ditanya saat ini, siapa yang lebih kita cintai? Pasti kita berkata Allah. Maka buktikan hari raya Idul Adha ini dengan apa? Menjadi peserta kurban. Peserta kurban mengorbankan hartanya hanya beberapa juta saja. Beberapa juta saja. Kalaulah Nabi Ibrahim diminta uang berapa juta, kecil di beliau waktu itu. Tapi beliau memberikan anak yang paling dicintai, harta yang paling dicintai, satu-satunya yang beliau miliki. Andai Nabi Ismail waktu itu meninggal dalam penyembelihan, beliau tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Maka buktikan cinta kita dengan menjadi peserta kurban pada hari ini. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini khatib ingin menyampaikan, hari raya ini adalah hari raya pembuktian cinta kepada Allah. Alhamdulillah, peserta kurban telah membuktikan cintanya dengan memberikan uang sekian juta sebagai bukti cintanya kepada Allah. Panitia kurban telah memberikan cintanya pula, telah membuktikan cintanya dengan bagaimana kurban ini terlaksana dengan baik. Dikorbankannya waktunya, dikorbankannya fikirannya, agar kurban ini terlaksana dengan sempurna. Nah, bagi kita bukan peserta kurban.
bukan pula panitia korban. Lalu apa yang bisa kita korbankan hari ini? Sedangkan hari ini adalah hari pembuktian cinta kepada Allah. Maka bagi kita, korbankan pula lah yang kita miliki. Mungkin tenaga kita. Katakan, ya Allah, saya tidak punya uang untuk berkorban, ya Allah. Ya Allah, saya bukan panitia korban, tapi saya memiliki tenaga. Maka walaupun hanya tenaga, ya Allah, jadikanlah ini sebagai bukti di hadapan-Mu bahwasanya aku juga mencintaimu, ya Allah. Maka sangat memalukan, sangat miris kalau ada orang yang mengorbankan tenaganya di hari raya ini, lalu dia minta imbalan pula. Di mana letak cinta kita kepada Allah? Masa hanya tenaga lalu kita minta imbalan pula? Dan ini hanya sekali setahun pula? Maka buktikan. Ada yang membuktikan cintanya hari ini dengan uangnya, ada dengan fikiran dan tenaganya, dan ada pula dengan waktu yang dia miliki. Yang intinya adalah, mari sama-sama kita membuktikan hari ini kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا